Oke, kita lanjutkan. Berarti hasil T-hitung tadi sebesar 2,856. Sudah bisa ya cara nyari T-hitungnya ya. Oke, selanjutnya kita cari T-tabelnya, yaitu T-tabel pada taraf signifikansi. Nah, ini 0,95 ini maksudnya 0,05. Ya. 0,99 ini maksudnya 0,01. Ya. Kita lihat tabelnya, tabel T. Ya. Ya, DB-nya berapa tadi atau DF-nya? 13 ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan DB-nya N-2 tadi, berarti 13. 13 ini 0,05. Kita lihat berarti 1,771 ya. Di sini. 1,771. Kemudian yang 0,01 atau 0,99 tulisannya sana tadi adalah 2,650. 2,650. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, kita Kembali, Pak. Oke ya. Jadi untuk yang 0,05-nya adalah sebesar 1,77. Untuk 0,01-nya ini lebih tinggi itunya apa namanya? Tingkat kepercayaannya sebesar 2,6. Signifikansinya, Pak. Hingga gimana? Tingkat signifikansinya. Ya, berarti besar mana antara T-hitung dengan T-tabelnya? Besar T-tabel. Besar T-tabel, Pak. Tabel, Pak. Besar T-tabel. T-hitungnya 2,856. T-tabelnya yang satu, yang 0,05-nya 1,77, 0,01-nya 2,65. Oh, besar Oh, T-hitung. besar T-hitung, Pak. T-hitung. T-hitung. Iya, Pak. Besar T-hitung. Oke ya. Jadi karena T-hitung lebih besar ya daripada T-tabel, maka H0 ditolak. Yang atas ini berarti ditolak H0-nya. Tolak. Ya, Pak. H0, ketika H0 ditolak berarti H1 yang cocok yang lebih dari 0 ini ya. Maka ketika H0 ditolak artinya apa? Ini kok internet unstable ini. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak, suaranya. Karena H0 ditolak, maka relasi antara X dan Y adalah sangat signifikan. Karena hasil hitungnya, koefisien korelasinya adalah positif. Hasil hitungnya kan positif, bukan negatif. Kan ada hasilnya negatif ya. Oke ya. Karena positif, maka koefisien korelasi antara X dan Y bersifat positif dan signifikan berdasarkan hasil uji T tadi. Ya. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X dan Y bersifat positif dan signifikan. Artinya, makin tinggi kompetensi guru, ya, semakin tinggi kompetensi gurunya, maka makin tinggi pula kinerja guru yang dicapai. Itu kesimpulannya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham. Karena hitungnya itu menunjukkan tadi korelasinya yang min 0,621 tadi adalah positif, itu kan ya. Berarti menunjukkan hubungan yang positif. Hasil uji signifikansinya menunjukkan
yang H0 ditolak, berarti menunjukkan signifikan. Karena hasilnya adalah positif dan signifikan, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi dan kinerja guru bersifat positif dan signifikan. Artinya, makin tinggi kompetensi guru, makin tinggi pula kinerja guru. Kinerja guru yang dicapai kan gitu. Itu. Paham ya? Berarti nanti kalau kan sehingga kita bisa mengetahui meramalkan, oh kalau seseorang itu kompetensinya tinggi, otomatis nanti kinerjanya juga akan tinggi kan gitu. Prediksinya kan seperti itu. Maka nanti kalau Anda misalnya punya bikin sekolahnya itu pengen bagus, berarti syaratnya nanti harus guru-gurunya bisa mau bekerja, yang ditunjukkan dengan kinerja. Nah, ini kinerjanya biar bagus bagaimana? Ya, ini bisa diprediksi dari sini. Ya, kita bisa uji, ambil berdasarkan uji kompetensi. Kalau kompetensinya bagus secara teori, maka kinerjanya juga akan bagus. Sesuai perhitungan ini. Ya. Ya. Selanjutnya kita menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besar kecilnya hubungannya atau pengaruhnya. Nah, bagaimana menghitung koefisien determinasinya? Yaitu koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Siapa? Tadi determinasi untuk apa, Pak? Gimana? Koefisien determinasi itu untuk mengetahui seberapa besar atau kuat lemahnya hubungannya gitu kan. Pengaruhnya. Hubungannya X sama Y itu, Pak. Ya, hubungannya ini seberapa besar sih gitu kan ya. Hubungan kinerja guru, Pak, atau ya? seberapa besar X itu berhubungan atau mempengaruhi Y gitu kan ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Sehingga caranya bagaimana? Yaitu koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Paham ya? Berarti koefisien korelasi yang tadi, yang 0 kita hitung dengan angka halus tadi, yang berapa tadi? 0,621 tadi dikuadratkan. Berarti silakan kalau mau dicek ya, 0,621 kuadrat itu sama dengan 0,386. Udah? Ya, Pak. Nah, selanjutnya ini dikali 100 untuk mengetahui prosentase sebagai prosentase. Ya. Ketika variannya, makanya kan kita di awal sudah ngitung varian ya. Ini kan sebagai varian. Varian yaitu kuadrat dari koefisien korelasi. Ya. Nah, kuadrat dari koefisien korelasi ini kemudian dikali 100 sebagai prosentase. Hal ini berarti 38,6%. Dari mana 38 ya ini 0,386 dikali 100. Udah ya? Ini, Pak, ya? Kalkulasi dari persennya, Pak, ya? Iya. Gimana? Bagi 100. Itu kan yang 0,386 itu kan aslinya kan hasilnya kuadrat itu kan 0,3856. Terus 5-nya 6 di belakangnya dimasukin ya, Pak. Jadi dibagi 100. Disederhanakan lagi. Dikali bukan dibagi, dikali 100. Kali 100, Pak, ya? Iya. Loh, bukannya Yang kalau persen itu dibagi, Pak, ya? Pak ya? Iya. Kan ini 1/100 kan, jadi kan nanti hasilnya. Kali Ini loh, Pak, 100. yang 0,621 kuadrat itu kan hasilnya 0,3856. Nah, di sini kan 5-nya kan nggak ada. Jadi kan 6 yang di belakang itu disederhanakan lagi jadinya 0,386 gitu kan, Pak. Ya. Soalnya kalau di perkalian itu kan sebelumnya ada 56 gitu. Terus habis itu dipresentasikan jadi dikali 100 nanti jadinya 38,6%. Itu ya, Pak. Ya. Betul ya? Ya, Pak. Sudah.
Oke. Ya, Pak. Jadi, itu kan kesimpulannya kan begini. Jadi 38,6% ini variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi guru. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini kira-kira. Jadi pengaruh dari kompetensi itu sebesar 38,6% atau yang mempengaruhi kinerja guru atau yang bisa menghasilkan kinerja guru atau punya hubungan dengan kinerja guru. Kalau pengaruh kan yang mempengaruhi, karena hubungan berarti yang bisa dijelaskan oleh kompetensi gurunya. Berarti kompetensi guru itu yang bisa mempengaruhi lah, kurang lebih seperti itu, terhadap kinerja guru itu sebesar 38,6%. Terus yang lainnya gimana? Ya berarti yang lainnya disebabkan oleh faktor yang lain, gitu kan ya. Berarti kompetensi guru ini menyebabkan kinerja guru itu sebesar 38,6%. Makanya bahasa bakunya kan begini biasanya, bahwa 38,6% variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi guru. Ya, berarti kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi guru sebesar 38,6%. Terus sisanya ya dijelaskan oleh faktor yang lain. Bisa faktor kepribadian, misalnya gitu kan. Bisa faktor lingkungan, misalnya. Tapi untuk kompetensi ini hanya menjelaskan sebesar 38,6% atau kira-kira mempunyai hubungan atau mempengaruhi sebesar 38,6% gitu aja lah. Terhadap apa Pak itu Pak? 38,6%. 38,6%. Kita bicaranya kan kompetensi dan kinerja, hubungan kompetensi dan kinerja. Kompetensi ini sebagai variabel X atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel Y, kinerja ini variabel yang dipengaruhi. Ketika tadi mempunyai hubungan positif, artinya ini ketika semakin tinggi kompetensi, maka kinerjanya juga akan tinggi, kan gitu penjelasannya. Ya, hasil hitungnya ini seberapa besar sih kompetensi ini bisa mempengaruhi atau menjelaskan kompetensi kinerja yaitu sebesar 38,6%, gitulah kira-kira. Iya Pak, paham. Ya, biasanya bahasa-bahasa statis ini bahasa-bahasa kaku ya, baku kayaknya seperti itu. Kurang lebih begitu. Gimana, bisa dipahami? Bisa Pak. Alhamdulillah, berarti sudah clear ya. Sudah lanjut teman-teman, nanti kalau mau pakai kuantitatif kan ya, Anda sudah bisa kan gitu. Bisa Pak, jagonya Hamdan. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, Amin. Oke, ini yang waktunya. Mohon aja lupa. Ya kan, sudah punya catatan, sudah punya saya kirim ya. Tinggal nanti sampai download atau apa, saya nggak tahu materinya kan saya. Cuma kita tidak sempat belajar yang normalitas dan homogenitas. Sekilas saja ya, sekilas saja. Normalitas itu menunjukkan data itu normal secara statistik gitu kan ya, normal. Nah, homogenitas itu artinya bahwa data itu homogen, sama, setara. Maka ada istilahnya nanti, ada uji homogenitas, ada yang menyebut juga uji heterogenitas. Kalau hetero kebalikan berbeda, dari Pak, homogen kan heterogen. Gimana? Kalau hetero berbeda Pak ya? Berbeda. Makanya ada nanti uji heterogenitas, maksudnya sama-sama yaitu itu juga gitu kan. Uji homogenitas itu gitu kan. Nah, makanya ada kelompok, ada yang mempersyaratkan untuk statistik inferensial ini mempersyaratkan uji normalitas dan homogenitas. Tapi beberapa pakar ahli gitu kan ya, itu tidak atau meniadakan syarat normalitas dan homogenitas gitu kan ya. Terus bagaimana? Ya normalitas homogenitas itu hanya berdasarkan asumsi gitu kan. Misalnya kalau datanya diambil sesuai prosedur, maka dianggap datanya nanti normal gitu kan. Asumsinya misalnya ketika diambil secara acak gitu kan ya, homogen itu kan sama. Maka tidak ada
asumsinya populasi itu adalah setara gitu lah. Misalnya kalau di sekolah paling enggak umurnya sama, daerahnya sama, kan gitu kira-kira. Hanya berdasarkan asumsi kalau yang sebagian. Makanya itu sudah saya upload juga. Contohnya ya, kalau semoga aja bisa dipelajari ya, silakan dipelajari. Kalau nanti mau lagi ya silakan cari waktu. Kita kan sudah selesai ya. Kalau mau lagi ya berarti sudah tidak masuk di kampus, sudah apa-apa. Ya Pak, kalau Bapak. Yang penting bisa belajar lagi Pak sama Bapak. Ya boleh. Ya, cukup ya. Ya Pak. Ya, Pak. Pak, nanti terkait buku boleh saya tanya di grup baca Pak ya? Nggak apa kan ya? Gimana? Buku referensi acuan gitu Pak untuk belajar. Tanya di grup baca Pak. Tanya Ya? di mana? Tanya di grup nanti. Di grup, boleh kan Pak ya? di grup WA, Pak. Oh iya. Ya. Sama minta Ya, itu yang saya ketahui kan itu. Oke. tadi, Ya. Pak. Oke. Ya. Pak. Beli. Kali Saya aja. teman-teman ketemu kayak gini, misalnya teman-teman ketemu buku, kemudian mau diskusi nggak apa-apa, nanti silakan aja. Ya. Siap Pak, siap. Apa. Semoga aja. Ya, kalau saya bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya juga minta maaf gitu kan. Ya Pak. Oke ya. Semoga bermanfaat, berkah dan semoga juga Amin. selamat ya. Ini sehat semuanya ya. Amin amin Pak, sehat Pak, alhamdulillah. Kantong dari corona dan sebagainya. Atau mau ada yang berdoa untuk pertemuan terakhir? Waduh, subhanallah. Pak, Bapak aja, Pak, yang berdoa. Bapak aja yang udah pakai peci Pak. Jangan Pak. Itu Dikam juga pakai peci. Iya Kak, ayo. Silakan. Ayo Mas Dikam, ayo. Astagfirullahaladzim. Afdalu Pak Habib aja. Ya Pak, paham. Ya, enggak saya amin aja. Nanti kalau saya doanya kan Allahumma jarib nasyaiton nanti jadi. Kan repot sampai nanti. Ayo. Ya. Pak, sebelum doa mau tanya. Ya. Kisi-kisi buat UAS besok. Oke. Kira-kira. Oke, UAS ya. Oke ya. UAS. Ya. Tadi saya kemarin juga ada yang minta dikasih jauh-jauh hari soalnya saya nggak tahu, terserah ya. Jangan berat-berat Pak. Jangan satu hari ya Pak. Kalau Soalnya regresi gitu. gimana? Paling kan terakhir intinya kan regresi. Soalnya regresi ya. Ya Pak, regresi tapi jangan banyak-banyak Pak. Sama, Regresi. alurnya ya sama yang regresi ini. Berarti kan ada dari awal nyari JK, RJK, DB itu kan ya. Signifikansi tadi. Gimana? Mohon maaf Pak kalau Jangan satu hari ya Pak. Jadi ditugaskan gitu aja soalnya. Enggak apa-apa. Terserah mau jauh-jauh hari. Ya, di sini nanti. Ya, Pak. jadi gitu aja Pak. Biar kita ngerjainnya aman. Takutnya terus tinggal pas ada waktu yang- kelas dikumpulin gitu Pak. takutnya ada yang kayak kemarin Pak telat ngumpulin terus itu gimana ya Pak? Bisa aja. Oke lah. Ya, oke lah. Ini semoga saling mempermudah aja ya. Enggak seperti enggak apa. Intinya teman-teman sudah belajar kan. Atau mau gini, saya juga nggak tahu ini baru. Atau teman-teman silakan misalnya data ini Anda cari kerjakan dengan SPSS. Ada keberatan atau malah repot? SPS tuh Pak, maksudnya gimana? Yang aplikasi tuh Pak. Iya. Belum Tapi pernah kalau keberatan Pak. ya nggak Jadi usah. belum pernah nyoba SPS Pak. Jadi takutnya nanti. Ya makanya kan juga sebagai tugas. Ya. Berarti Anda olah data ini menjadi menggunakan SPSS. Hasilnya sama atau tidak sih kan gitu? Atau nggak usah? Dulu, Pak. Jangan dulu Pak. Takutnya tambah Ya. ribet. Nanti Belajarnya soalnya aja. saya kasih ya nanti diingatkan ya. Baik Pak, Pak. soalnya Saya lupa. Minimal Jangan nanti ya berat. seminggu sebelumnya saya kasih. Tetap regresi ini aja ya. Ya regresi aja Oke, Pak. oke. Pak, soalnya jangan Soalnya- beranak loh Pak. Soalnya 2 minggu Ya, sebelum ini UAS ya Pak. regresi ini aja. Ya. Oke ya, silakan. Mas Ikam, ayo. Aduh, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La yafina ma huwa kafi mazidah. Amin. Alhamdulillah yang bagi cewa azim stolik. Amin. 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 ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. Amin. سيدنا محمد وعلى آله وسلم سير الفاتحة Masih kabar ini? Alhamdulillah.
Iya, Oke, semoga berkah bermanfaat apa kita pelajari. Kita semua diberikan keselamatan ya, baik terkait dengan ini kondisi ini, wabah ini, kesehatan keselamatan, bisa selamat dunia, selamat akhirat juga, dan semoga kita semuanya bisa husnul khotimah ya. Amin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih banyak Pak kabar Abi. Mujab terjadi asdos Pak, asdos statistik. Bapaknya udah nggak ada, Sobir.